itu. Udah, nggak usah kamu permasalahin lagi. Keputusan aku udah bulat. Aku sudah menikahi Gaby. Enggak, sampai kapanpun aku gak akan pernah terima. Ya terserah kamu. Mau kamu nggak terima, yang penting sekarang Gaby itu udah jadi istri sah aku. Dan dia harus tinggal di rumah ini. Gak bisa, sampai kapanpun aku gak bakal rela hidup bersama pembantu itu. Aku mau pisah sama kamu. Oke, kalau memang kamu mau pisah, bagus. Tapi kamu dengar, hak asuh Alif itu ada di aku karena aku yang membiayai hidupnya dia, bukan kamu. Enggak, Mas, Alif itu anak aku, Mas. Mama kenapa nangis? Sayang, apapun yang terjadi, Mama janji, Mama gak akan pernah ninggalin kamu. Ini perempuan yang aku lihat sama Mas Dodi. Kok sudah berani ke rumah? Kenapa kamu? Kok liatin saya kayak gitu? Apa ada yang aneh dengan saya? Saya kesini mau nyari Mbak Andin. Hah? Andin? Dia udah nggak di rumah ini? Mbak Andin nggak di rumah ini? Iya. Kenapa? Karena sekarang saya jadi istrinya Mas Dodi. Udah, selesai. Silakan pulang. Ada nggak beres di rumah ini? Aku harus masuk ke rumah ini. Aku merasakan ada yang aneh di dalam. Jangan-jangan Mbak Andin ada di dalam. Dan aku takut dia kenapa-napa. Lepasin. Lapar nih ya, mau juga. Berhenti. Lihat nggak tuh? Apaan sih, gue nggak apa-apa. No, tuh. Ini kan Roy. Roy, oh iya. Roy. Roy. Misi, Pak. Ya ampun Roy, kamu kenapa? Tadi Roy pingsan, Pak. Ya. Duduk. Yaudah, Pak, kami pamit. Roy, makasih ya. Ya, Pak. Makasih ya, Mas. Roy, ini sebenarnya apa yang terjadi? Tadi Roy mau nolongin Mbak Andin, Pak. Roy lihat ada yang aneh di rumahnya. Dan Roy juga lihat kalau suaminya itu main lagi sama perempuan lain, Pak. Tadi juga ada makhluk halus yang gangguin rumahnya Mbak Andin. Makanya Roy penasaran, kenapa makhluk itu mau mengusik kehidupannya Mbak Andin, Pak. Roy, kamu kadang terlalu masuk ke masalah rumah tangga orang juga sih. Pak, bukan begitu, Pak. Roy mendapatkan penglihatan yang orang lain gak bisa lihat, Pak. Jadi Roy mau pakai itu buat membantu sesama, Pak. Tapi nggak harus sampai mengorbankan diri kamu, kan? Pak, apa yang Roy lakuin, apapun akibatnya,
Mudah-mudahan Tuhan bisa balas, Pak. Roy nggak mau hidup Roy sia-sia. Bangun kamu. Bangun. Bang. Keluar dari kamar ini. Ada apa ini? Bangun. Ngapain kamu masuk kamar aku? Bangun. Mulai detik ini, kamar ini milik aku dan Mas Dodi. Pembantu nggak tahu diri. Lepasin. Andin, Gaby, ini apa-apaan sih kalian? Hah? Aku gak apa-apa, Mas. Mas capek ya, habis pulang kerja. Yuk. Jangan ganggu aku. Pergi. Tolong. Andin, kamu apa-apaan sih? Hah? Kamu mau bunuh diri di sini? Kamu mau ngotorin rumah ini pakai jasad kamu gitu? Gak, Mas. Tadi ada makhluk gaib yang gangguin aku. Alah, udahlah itu alasan kamu aja kan? Gak, Mas. Ya ampun, ngapain juga sih aku bohong? Bilang aja, kalau kamu itu cuma mau cari perhatian aku. Kamu tuh harusnya bisa terima kalau aku itu udah menikah sama Gaby. Gaby itu istri kedua aku. Jangan ganggu aku. Pergi. Tolong. Mbak, ini nggak ada hubungannya dengan kucing mati. Sepertinya ada yang mengganggu Mbak. Aku akan coba cari tahu siapa yang mengganggu Mbak. Maaf Mbak, apa jangan-jangan ini karena istri keduanya Mas Dodi? Roy, terima kasih ya kamu udah mau bantuin aku. Sebenarnya aku ngerasa nggak enak minta tolong sama kamu, apalagi dengan kondisi kamu yang masih sakit kayak gini. Nggak apa-apa Mbak, aku akan coba bantuin Mbak. Sini kamu. Aku mau ngomong sama kamu. Ngapain kamu? Sekarang aku minta kamu jujur sama aku. Kamu kan yang ngirim makhluk gaib itu untuk gangguin aku? Hah? Denger ya, aku gak tahu apa-apa soal itu. Kamu gak usah ngelak. Cuman kamu yang punya alasan untuk gangguin aku. Kamu pengen kan aku gak betah di rumah? Biar aku pergi? Biar kamu bisa nguasain Mas Dodi, iya kan? Kurang ajar kamu. Jangan ya, jangan asal nuduh ya. Aku gak tahu apa-apa soal itu. Kurang ajar kamu ya. Apa kamu? Hah? Apa kamu? Stop. Aduh. Andin, kamu ini apa-apaan sih? Hah? Aku dipukul sama dia, aku ditampar sama dia. Sayang, tapi kamu nggak apa-apa kan? Sakit banget. Keterlaluan! Sayang, tapi kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas. Gitu.